jelas hari ini spesial karena 72 tahun Norka Emma Sardi. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Norka. Tahun Norka Emma Sardi, peluncuran 2 karya menjaga nyala literasi. Acara ini terselenggara atas dukungan Galeri Indonesia Kaya serta Jarum Foundation, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak juga yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan banyak hal yang bisa kita gali pada hari ini. Iya, sudah. Dari novel terbaru Pak Nurka, Pemakan Buah. Sebelumnya ada salam dari manajer dari penerbit buku Kompas yang sayangnya berhalangan hadir. Beliau mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, dan selamat ulang tahun juga buat Pak Nurka. 72 tahun menerbitkan buku-buku dan sangat aktif di dunia literasi, itu sangat membanggakan dan inspiratif sih buat saya gitu ya, yang masih sedikit masih baru lah menyelami industri ini gitu. Mungkin dari saya itu aja sih. Di Kompas, beberapa dari Kompas ya semua teman-teman, agak gelap nih. Adi pertama dari Paris untuk Cinta, lalu 71 kata cinta di kota, dan 72 rumah dan ihwal di sekitarnya. Ini yang terbaru. 3 kumpulan puisi ini, pertama juga Ayunis. Ais. Iya. Apa tuh yang untuk tulis? Jadi diluncurkan di sini bersama dengan Yudis, ingin merayakan 70 tahun. Saya waktu itu merasa, kenapa sih harus dirayakan 70 tahun? Jadi merasa Kenapa ya? Karena itu perlu penting. dengan semangat. Lalu saya bikin apa? Saya bikin puisi. Saya Paris, selama di Paris saya nggak pernah bikin puisi tentang Paris. Dan Lenny, Buka kacamatanya dong. Gampang ya? Tidak tahu. jadi minggu depan tanggal 23 Maret pacar saya diberangkatkan ke Perancis tepat 50 tahun yang lalu, 23 Maret, supaya saya nggak bisa bersama-sama dengan hari ini 50 tahun kemudian hari ini. Dan ini di atas itu malam perpisahan tahun 76, bahwa itu saat keberangkatan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya menemukan kemarin foto ini. Jadi tanggal 23 Maret ini teman-teman pas berangkat, saya pikir tidak akan pernah ketemu lagi. Ternyata kawin. 50 tahun yang lalu, persis 5 tahun saya mengumpulkan ingatan tentang Paris. Dan kebetulan tahun 2023 saya bersama Rombongan LSM diundang ke Prancis. Jadi ada update setelah tahun 2000 tidak ke sana, tahun 2023 diundang ke sana, dan ada updating tentang peristiwa dan tempat-tempat. Dan ini adalah puisi datang Erlang, puisi tentang hari terakhir saya berangkat kembali ke Indonesia. Kami tinggal di Rue de Belleville, Paris 20. Rue de Belleville. Kutinggalkan cinta di Rue de Belleville ketika musim panas menutup album. Lalu buku-buku melintasi waktu, mengakhiri espresso di atas ragu, sementara foto-foto mengalir di sungai Seine. Apakah kita akan kembali menemukan? Tergantung berapa jauh kita melangkah, ma chérie. Apakah Eiffel masih akan menanti? Katamu, tergantung
berapa tinggi kita mendaki kata. Lalu huruf-huruf mencair dalam ingatan. Lalu bojole baru dituangkan oleh musim. Lalu metro membawa kita ke arah bandara. Lalu di Roasi kita tinggalkan tapak dan jejak. Kenangan pun terbang bersama Garuda. Kita tak meninggalkan apapun sayangku. Hanya ingatan dan menara kata-kata. Tapi bagaimana dengan masa depan, desahmu? Dia selalu bersama kita, terbungkus waktu, kataku. Lalu pesawat tinggal landas, melupakan di mana gerangan langit. Lalu kita menatap daun jendela, meringkas kenangan dalam selimut, dan menjemput mimpi-mimpi di Jakarta. Bintaro 15 Oktober 2020. Sendiri karena nggak ada orang mau merayakan ulang tahun saya. Untuk merayakan Kita di Jogja. Jogjaku. Banyak kenangan tersimpan di sepanjang jalan sekitar Jogja. Yang direkam waktu, dituliskan jarak, dan dipadatkan oleh ruang. Kehidupan terukir di setiap ingatan yang cair dan yang beku. Dalam album sederhana yang mungkin masih terbaca dan terbata. Banyak harapan menjadi cicilan dan tabungan sesudah Jogja. Diwujudkan karya, diterbitkan kata, ditunaikan oleh kala. Lalu wagon kereta dari Gambir membawakan warta ke arah timur, sementara stasiun Tugu menyambut dengan isyarat juga perlu diletakkan. Tapi tak ada upacara atau penyambutan di kedua arah, karena hanya serpihan debu di atas rel perjalanan dan tak ada prolog atau epilog di peron kiri dan sisi kanan, sebab cuma ada lintasan waktu dari masa lalu di halaman buku. Selalu ada yang terbaca di kota Jogja. Bubur gudeg berdaun pisang, bakmoy panas di dalam mangkok, mata air di tepi code, bioskop Rahayu, Indra dan Permata, juga Panti Rapi, Bethesda dan Bulak Sumur dulu. Terima kasih Mbak Lia dari Kompas. Siap Mas, ternyata mundur deteksi tanggal 28 dan baru selesai kemarin tanggal 13. Jadi ini masih panas, baru keluar dari oven. Udah ada di toko buku belum Mbak? Sudah harusnya. Sudah ada. Ya. Jadi ini baru 2 hari yang lalu terbit dan pemakan buah. Jadi Gusnas, kenapa saya minta Gusnas untuk membahasnya, karena ini terilhami oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir yang nanti kita penjelasannya. Beranda. Di beranda ini kadang aku duduk dan membaca catatan harian, aneka buku tipis dan yang tebal, serta majalah, surat kabar, pembungkus waktu yang mengabarkan tentang ilmu dan peristiwa yang baru terjadi di sini dan di sana, di mana-mana. Maka tercium bau kertas, tinta, cetakan sejarah sebagai kenangan dan warna zaman peradaban. Di beranda ini kadang aku duduk dan membaca matahari, bintang, rembulan yang mengabarkan tentang pagi, siang, malam, atau burung
rintik hujan. Sementara pohon, ranting, kembang, dan rumputan kuncup, gugur, tanda waktu yang berlalu dalam diam. Di beranda ini, kadang aku duduk dan membaca. Tentang diriku, istriku, anakku, mantuku, cucuku, yang mengabarkan tentang kelahiran dan kematian. Sementara waktu terus berlalu, isyarat tiba juga masa. Aku tidak akan lagi duduk membaca di beranda ini. Terima kasih. Ini saya coba lahirkan di dalam novel ini. Mudah-mudahan bisa